Oke, well guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bilang Channel. Kita langsung lanjut aja ke sesi kedua. Aku ingatin lagi ya, hari ini aku podcastnya bareng Bang Welly itu di Cambaket Balikpapan. Cambaket Balikpapan ini tepatnya di Taman Tiga Generasi di sebelahnya. Kita di sini banyak sponsornya nih ya. Di sini ada The Tor Chips dari Cambaket Balikpapan dan juga ada Cookiespedia. Ini cookies kepiting pertama di dunia ini. Wah. Cookies kepiting, Pak. Cookies kepiting pertama di dunia ini karyanya Mbak Endah ini, Pak. Jadi intinya gitu, walaupun kuaci isi nanas pertama di dunia, yang penting kita sudah masuk dalam buku sejarah. Iya benar. Oke, buat teman-teman yang masih nonton live IG, langsung aja tanya di @dibilang dan juga di @cambaket Balikpapan. Tanya aja pertanyaan apa aja seputar Bang Welly, mau tentang KNPI, tentang pemuda, tanya aja banyak-banyak di sini. Nanti kita akan pilih 3 orang penanya, nanti akan mendapatkan voucher dari Cambaket. Ingat, syaratnya adalah komen aja langsung di live IG-nya, terus nanti di follow @dibilang sama follow @cambaket Balikpapan dan juga subscribe di channel YouTube di Dibilang Channel. Nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh Mbak Indah. Mungkin sekarang ada pertanyaan yang masuk, kita tanya Mbak Indah dulu. Mbak Indah, ada yang pertanyaan masuk? Oke Bang Welly, jadi ada pertanyaan dari teman kita dari Aidil 81 ya? Iya, Aidil 81. Bagaimana menjadi pemuda yang mencintai tanah air? Wih, berat pertanyaannya. ini saya aku yakin lah. Siapa tadi namanya Dila ya? Aidil ya. Saya aku yakin lah sama ini anak muda yang potensi sekali. Oke. Karena dia sampai bisa memikirkan bagaimana bisa jadi sosok pemuda yang mencintai tanah air. Singkat saja, kalau keluar jalan pakai helm. Pakai helm, karena kenapa? Kamu kan cinta tanah air nih. Iya. Ya gunakan dulu peraturan-peraturan itu dilakukan dulu. Kayak umpamanya kita keluar rumah menggunakan kendaraan harus menggunakan helm. Itu cinta tanah air. Kita nggak usah terlalu yang muluk-muluk lah. Kita karena kenapa? Kita ini bukan pahlawan sekarang. Kita ini bukan pahlawan. Pahlawan kita itu sudah jatuh bangun, tetes air mata, waktu, biaya, tenaga, bahkan nyawanya dia perjuangkan buat negara kesatuan Republik Indonesia. Iya benar. Kita cuma hanya menikmati. Iya, Dan juga. caranya untuk tadi apa? Mencintai. Tanah air. Cintai dirimu. Cintai dirimu. Kenapa saya katakan cintai? Kamu tidak usah muluk-muluk. Saya katakan saya sederhana. Pola pikirnya itu apa tadi bahasa pemahamannya bahwasanya kamu keluar menggunakan motor itu atau paling singkat sih gini deh. Pakai masker ketika keluar. Udah, itu cinta tanah air. Karena kenapa? Tanah kita ini lagi berperang dengan orang yang tidak dengan sesuatu Benda yang yang kita tidak terlihat. Ya. atau benda yang tidak kita terlihat. Jadi caranya mencintai adalah sayangi dirimu dengan selalu menggunakan masker. Itu sudah Anda membantu bagi bangsa dan negara ini. Udah itu aja. Keren. Kita nggak usah muluk-muluk ceritanya. Kita mau ngapain? Mau berjuang melalui apa? Cinta melalui apa? Kita masih beludah sembarangan. Mau perang juga, mau Buang lawan semua. siapa? Udah. Jadi intinya gitu, Dedila ya. Jadi intinya selalu gunakan masker buat keselamatan diri Anda. Berarti aku harus pakai masker ini. Iya, benar. Kita nggak bisa. Kita pakai masker. Apalagi? Oke Mbak Ina, ada lagi pertanyaannya? Oh baru satu ya. Oke, buat teman-teman yang belum sayangi diri kamu sebelum Pak. kamu membantu orang lain. Membantu orang lain. Ya. Ini ngomongin masalah diri sendiri nih Pak. Kita pengen tahu dong ceritanya tentang Bang Welly waktu masih muda itu seperti apa sih Bang? Waduh, saya waktu masih muda itu ya cukup Liar. liar juga. Jujur aja liar saya. Memang saya kan di zaman sekolah itu kan kalau kita bilang pemuda itu kan memang sebenarnya kalau umur remaja ya. Katanya itu remaja ya. Jadi kalau usia 20 tahun tuh remaja ya. Remaja masih. Karena lingkungan saya ini kan lingkungan keras kan. Saya kan hidupnya di pasar gitu loh. Oh. Iya, saya di lingkungan Pasar Pandansari. Oh, makanya berarti saya asli anak Balikpapan ya? banget. Wih, keren. Lahir besar di Balikpapan. Wih. Dari Sabang sampai Merauke. Wih, oke. Udah sudah aku jajahi dari ujung sampai Balikpapan Timur sampai Kilo sudah tahu saya. Oke, Jadi memang saya ini kehidupan saya waktu masih remaja itu keras gitu loh. Karena lingkungan saya adalah lingkungan Pasar Pandansari. Jadi pada saat itu orang tua saya kan memang pedagang. Jadi ya kita juga katanya semboyannya dulu kan
apapun buah itu tidak pernah jauh daripada pohonnya. Iya benar. Orang tua saya pada saat itu pedagang. Jadi aku juga pedagang sampai saat ini juga masih pedagang. Wih. Iya, jadi kalau pamannya Anda mau butuh aku ini kayak Google lah. Kamu mau butuh apa aja ada saya siapkan. Palu gada ya. Sudah. Udah mau butuh apa aja saya siapin. Jadi gitu. Jadi memang beda. Saya katakan tadi bahwasanya di era 90-an sama di era 2000-an milenial ini. Itu beda. Dulu kita itu memang asik kok. Memang betul-betul cinta-cinta kepada teman-teman kita itu. Sahabat sejati lah. Sahabat sejati pagi, siang, malam itu kita kumpulnya benar-benar kumpul. Mainan-mainannya juga masih mainan tempo dulu ya kan main agak-agakan, main petak umpet, main jinaboy, main batu lele, main layangan apa dan sebagainya. Makanya hitam ini kan karena dulu main layangan. Bukankah memang sudah bawaannya? Bukan memang dulu saya putih cuma main layangan jadi agaknya kayak hitam gitu. Jadi kehidupan saya di Pasar Pandansari. Makanya saya ini kan kalau di lengkup pasar-pasar di Balikpapan ini sudah cukup popularitasnya cukup 99,9% lah kalau disurvei ya kan gitu. Bang, apa sih hal yang paling berkesan di waktu zaman muda Abang itu yang sampai sekarang masih melekat? Saya menjadi anggota dewan. Iya, saya muda. 27 tahun sudah jadi anggota dewan. 27 tahun? Iya. Wow, buat teman-teman lu tuh. 27 30 berarti. 27 tahun jadi anggota dewan. 27 tahun kalau nggak salah itu. Saya sudah dilantik menjadi anggota dewan Balikpapan. Kalau nggak salah 27 atau 30 gitu. Oke. 2009. 2009. Ya. Wow. Itulah masa muda saya. Kebanggaan kan. Iya. Iya dong, bangga dong kita tidak punya apa-apa jadi masyarakat Balikpapan Barat memberi kepercayaan amanah kepada saya. Gimana rasanya itu di tengah anak muda, di tengah para politisi yang ya sudah cukup berumur lah ibaratnya seperti itu tuh, apakah ada rasa minder atau gimana? Ya enggak, bangga lah ya kan, bangga dong kita. Kenapa saya katakan bangga? Waktu itu ada 3 pemuda yang ada di dewan pada saat itu. Saya wakil dari Balikpapan Barat. Ya pertama yang kebanggaan saya kan ya alhamdulillah loh, ini pemuda ini berarti kan, nah saat itu pemuda sudah menggeliat. Nah di tahun 2009 saat itu kurang lebih ada 3 atau 5 pemuda ya pada saat itu di dewan di tahun 2009 itu. Nah itu pemuda sudah menggeliat tuh, wah pemuda sudah bisa mewakili nih rakyat ini. Ayo pemuda-pemuda ini pemuda ini siap membela suara rakyat ini. Apalagi mahasiswa ini. Ayo mahasiswa semua ini kita dukung semua mahasiswa untuk menjadi anggota DPR RI. Ya kan supaya dia bisa memberikan makna kehidupan bagi kita semua ini ya kan. Jadi pemuda itu khususnya mahasiswa ini ayo Anda calonkan menjadi anggota DPR RI supaya Anda bisa tuh ubah undang-undang itu, buat undang-undang itu yang pro dengan rakyat. Udah gitu aja. Sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, agent of change ya. Iya. Jadi pemuda itu harus bisa merubah sesuatu yang menurut mereka harus dibaiki. Loh ya memang kan, jadi kan pemuda ini kan kadang-kadang itu, cuman kan saya selalu harus menyampaikan bahwasanya etika adab gitu loh. Jangan sampai kita itu banyak cara untuk banyak cara untuk menjadikan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada, dengan cara yang sederhana saja, komunikasi, koordinasi itu yang paling penting. Kita nggak usah lah, kita jangan sampai pemuda-pemuda ini dimanfaatkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Provokasi gitu ya. Termasuk, karena aku sudah bilang tadi, pemuda ini nggak bisa dikasih gas sedikit. Dipantik sedikit meledak. Nah, iya. Kalau saya ini kan 98 kan, saya ini kan alumni 98 gitu. Jadi 98 iya, masa-masa itu masih. Tapi saya berarti sempat ikut. Oh sempat. Demo-demo gitu juga. Sempat demo-demo. Sudahlah kita kan memang sudah alumni 98. Jakarta lagi, bukan main-main loh. 98. Kita tahu sejarahnya apa dan sebagainya. Bahwa itu memang keras kehidupan ini. Ya kita nggak tahu pada akhirnya juga memang kan kita harus sadar sendiri bahwasanya Sumpah Pemuda itu kita kembali lagi ya, dia itu miris melihat anak-anak bangsa yang saat ini yang saya sudahi pertikaian lah. Pemimpin-pemimpin kita, bapak-bapak kita, orang tua kita yang ada di Jakarta yang di pusat sana udahilah pertikaian itu ya kan. Betul. Ayolah kita ini sebagai anak bangsa, pewaris bangsa ini jangan sampai dikebiri lah ya kan. Kita nanti lama-lama terbiasa dengan kekerasan apa dan sebagainya, janganlah, karena kita ini adalah adab ketimuran ini loh. Itu yang harus kita perlu tonjolkan. Kita tidak usah lah terlalu jauh memandang apa dan sebagainya. Coba Balikpapan ini pemuda-pemudanya santun, etikanya tinggi, adabnya luar biasa.
masih hormat kepada orang tua, kakandanya, adindanya, apa dan sebagainya. Ya udah, ya tapi dengan segelintir orang yang tidak kita memberikan pemikiran-pemikiran yang kiri-kiri ini yang kan agak repot gitu loh. Ya udahlah. Di dalam momentum Sumpah Pemuda ini, ya udahin lah pertikaian itu, kita kembali akur. Kita sebenarnya bukan tidak akur apa dan sebagainya. Kita bukan tidak akur sebagainya. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan lagi, Mbak? Oh iya, oke. Boleh. Oke, boleh. Dari Aksi 89, bagaimana Bang Welly awalnya itu terjun ke organisasi atau politik? Oke, Bang Welly bagaimana awalnya terjun ke organisasi dan politik. Oh gitu, Bang. Jadi begini, Dek. Politik saya nomor 2. Oh, politik nomor 2. Politik saya nomor 2. Yang pertama saya itu terjun di organisasi. Jadi saya memang sudah dimulai di tingkat sekolah ya, SMP sudah masuk di Palang Merah Remaja. Di SMA pun kita juga masuk di dalam organisasi pelajar pada saat itu. Lulus dari sekolah, kita masuk lagi di dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia ini saya mulai ranting loh. Oh. Saya mulai di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, naik ke kota, bidang-bidang. Wakil sekretaris, wakil ketua, alhamdulillah jadi ketua umum. Okay. Jadi memang saya berjenjang di organisasi. Jadi triksnya adalah kalau memang Anda, gitu ya kan, kalau memang Anda tidak suka, cukup Anda diam. Okay. Dalam artian positif ya, bukan kalau kita tidak suka, kalau kita pamannya debat apa dan sebagainya. Cukup kalau kamu tidak ingin membantu, cukup kamu diam saja. Aku kalau mau apa dan sebagainya, cuman saya kadang-kadang menyampaikan kepada saudara. Janganlah, jangan kadang-kadang jangan membuat takut menakut-nakuti. Karena kenapa? Pesan orang tua kita, jangan sampai takutnya itu orang habis, kan gitu. Nah, makanya saya nggak pernah, sekecil apapun kamu saya nggak pernah takut-takutin. Karena kenapa? Saya takut nanti habis takut saya, dia jadi berani, jadi repot saya. Jadi aku tuh enjoy. Saya tidak ada kesan yang aneh-aneh karena saya macam-macam. Jadi pertanyaan tadi adalah saya adalah organisasi dulu, setelah itu matang di organisasi. Saya menjadi pengurus KNPI pada saat itu, saya sudah matang, masuk saya ke politik. Karena kenapa di politik ini kita nggak boleh pelengak-pelengok, nggak boleh diam-diam dadang duduk diam-diam saja. Kita juga harus bisa membawa aspirasi apa yang kita wakilkan. Kayak saya di Dapil Bapan Barat, banyak yang sudah saya berikan buat masyarakat Balikpapan Barat gitu. Tapi kalau kita tidak ada background di organisasi, kita bingung nanti ya ketika masuk di dalam politik itu ya. Bingung. bingung. Kita mau ngapain ini? Iya. Kita datang ke politik itu mau ngapain? Khususnya di anggota DPRD kita mau ngapain? Mau datang aja di sana, pelengak-pelengok, diam aja di sana. Kita juga harus bisa membawa. Kita harus fight sama pemerintah. Ini warga saya kenapa ini? Banjir ini apa dan sebagainya. Ini harus dikaruk ini. Nah, begitu. Itulah organisasi. Tapi kalau kita tidak ada background latar belakang organisasi, kita di sana yakin lah. Kita diam-diam saja, nggak bisa ngikutin arus saja. Iya benar. Tidak bisa bergiliat gitu loh. Nah jadi gitu deh, pertanyaannya adalah saya di organisasi dulu, setelah saya di organisasi, lalu saya masuk di dunia politik. Karena organisasi dan dunia politik itu tidak jauh-jauh berbeda. Karena politik itu adalah poli itu berkumpul. Banyak. Iya kan, itu TikTok. Oh gitu. Iya. Jadi kumpul baru TikTokan. Ya, TikTok. Jadi kita berkumpul sambil TikTok, maksudnya TikTok itu taktik gitu loh. Iya, Pak. Itulah namanya politik. Jangan baperan. Dalam politik ini nggak boleh baperan gitu, nggak boleh sensitif, nggak boleh ketika kita mau menjadikan sesuatu kita nggak bisa sampai meraih ke sana, kita baperan, sakit hati. Oh itu nggak boleh. Kita bukan negarawan itu. Kita bukan negarawan itu. Kita sudah kasih contoh sama Pak Prabowo itu ya kan, kalau dia tetap negarawan, dia tetap ketemu sama Pak Jokowi, Pak Presiden, dia bersalaman, dia lihatkan kepada semua masyarakat. Bahwasanya itu loh, hidup itu penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Untuk membangun bangsa ini nggak bisa dalam kekerasan, harus penuh dengan kasih sayang dan cinta, supaya masyarakat ini sadar bahwasanya itu tidak mungkin kamu menjadi sayang tanpa ada cinta. Kita sudahlah, kita nggak boleh memakai tenaga, sudah tidak zamannya lagi memakai tenaga kekerasan itu. Itu saya pesan sama pemuda ya. Iya. Itu tadi Dek. Organisasi dulu baru politik. Iya. Oke. Salam sehat selalu ketua Bang Andi Welly dari Oktober 14. Dapat salam. Sehat selalu ya sayangnya. Jadi sayang dulu. Saya gitu kok. Cinta dulu baru sayang. Sekarang bisa tanya saya di mana-mana. Saya panggil Beb. Mau cowok kah, mau cewek kah. Saya gitu. Kenapa Beb?
Bisa tanya, bisa di KNPI tanya. Eh, Di KNPI, saya kan organisasi kan cukup banyak juga yang saya gelutin kan. Saya di HIPMI juga, oh, saya di Kadin juga, wow. saya di Semua ya, itu banyak saya ya? di KNPI juga. Jadi gitu saya selalu makin beb itu bahwasanya kamu harus sadar bahwa saya itu penuh dengan cinta. Walaupun wajah saya ini kayak security, tapi yakinlah hati saya ini seperti Hello Kitty. Lanjut pertanyaan. Oh, ada lagi pertanyaan? Guys, ketua, apa harapan ketua terhadap pemuda-pemudi yang ada di Balikpapan? Terima kasih ketua saya. Wah, dapat sayang lagi nih. Apa harapannya buat pemuda-pemudi di Kota Balikpapan? Oh harapannya ya? Iya. Waduh, saya sangat luar biasa memberikan harapan kepada adik-adik saya seluruhnya, khususnya pemuda-pemudi yang ada di Kota Balikpapan. Raihlah dek mimpi-mimpimu dengan sungguh-sungguh. Iya, karena kenapa? Mimpi itu sesuatu apa yang kami inginkan itu berawal dari mimpimu. Kamu tidak mungkin bisa meraih sesuatu itu tanpa ada mimpi. Oke. Filosofinya itu kita di mimpi ingin menjadi seorang pengusaha. Apa mimpi itu bisa mencetuskannya bisa menjadi pengusaha? Ya kamu rajin bekerja, Iya. iya kan? Rajin mencari relasi, rajin berkumpul dalam hal yang positif. Terus itu apa mimpimu itu ya tuangkan, komunikasikan. Kalau kamu tidak bisa sendiri, kamu berdua. Kalau kamu tidak bisa berdua, kamu bertiga. Iya. Kalau kamu bisa tidak bertiga, kamu banyak pun tidak ada masalah. Tapi bisakan mimpimu itu menjadi kenyataan. Ingat itu pesan saya. Raihlah mimpimu setinggi langit hingga kau terjatuh di antara bintang-bintang. Jadi kita harus bermimpi tinggi-tinggi. Jadi kalau jatuh pun kita masih melewati bintang-bintang. Ya tapi ingat deh, jangan salah. Bintang itu kan ada ujungnya tajam. Kalau kamu masih jatuh di tengahnya masih nggak masalah. Kalau jatuh di ujungnya ini repot. Tajam itu. Wih, keren. Itu sayangku, bebekku, ya. Jadi harapan saya semoga apa yang Anda cita-citakan, semoga apa yang Anda mimpikan itu dapat terwujud. Yang ingin menjadi pengusaha, saya doakan menjadi pengusaha yang benar-benar pengusaha. Yang ingin menjadi politikus, semoga doanya terkabul menjadi politikus. Amin. Semuanya apa yang terbaik buat doa kalian pemuda Kota Balikpapan. Kita bersatu lah. Gitu sudah. Keren. Wow. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Ada lagi Pak? Belum ada lagi dari situ? Oh, belum ada di situ ya. Oke, kita tanya-tanya lagi nih. Wih. Bisnisnya apakah gitu? Emang bisnisnya Bang Willy apa sih sekarang Bang? Oh, saya banyak. Bilang tadi kan Palu Gada apa aja? Saya bisnis kuliner juga. Bisnis sembako juga. Semuanya jadi kita gini, kita ini hidup ini kan harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Benar. Kalau umpamanya ada yang ingin ketua, adakah sembako ketua? Oh ada. Mau apa? Nah, mau gula ada, mau beras apa ada, mau ada saya mau kuliner, saya juga kuliner. Oh. Iya, mau es kepal Milo, saya pencetus pertama di Balikpapan. Ini pencetus pertama di Kota Iya, Balikpapan. jadi tidak bisa dipungkiri lah. Jadi intinya semuanya itu bisa kita bicarakan dengan baik lah. Mau apa? Intinya saya kalau di kuliner udah paham lah. Lidah saya sudah paham. Ini asin, ini pahit, ini kecut. Ini. Berarti kalau kita mau coaching sama Bang Willy untuk masalah bisnis nih, misalnya teman-teman ada yang mau berbisnis nih, bingung cari guru nih. Nah, berarti kita coaching ke Bang Willy boleh kan? Boleh banget. Saya kasih jamin kamu sebulan kamu sudah berubah. Wow, tuh teman-teman. Nih teman-teman ini khususnya nih pemuda yang ada di Kota Balikpapan ini. Kalau mau apa tadi namanya coaching apa? Coaching. Ya. Coaching ya untuk mau nanya-nanya, mau memotivasi, saya kasih waktu sebulan kamu menjadi orang yang sukses. Siapa tahu ada. Saya jamin. saya jamin. Saya akan cambuk kamu menjadi orang sukses. Karena kenapa pemuda Balikpapan ini harus dicambuk? Betul. Dalam artian dicambuk itu harus dibangunkan. Bangun. Ini Balikpapan ini lo sayang loh. Itu RDMP itu. Proyek itu proyek puluhan ribu orang itu di sana itu. Iya benar. Kita tidak pernah terambah kan? Bagaimana caranya mau ya sudah kita jajakan makanan di sana. Jangan malu. Iya, saya memberikan pesan kepada anak-anak muda jangan pernah malu. Saya loh, ketua KNPI, anggota DPRD, masih menggunakan motor Honda 2. Nah, jangan malu, jangan pernah kamu malu. Karena kenapa? Kamu sukses, kamu susah, orang tidak mau tahu. Kesuksesanmu itu bagian pada orang sakit hati. Jadi orang sakit hati kamu sukses. Betul. Ingat pesan saya. Bukan bangga ketika kamu sukses. Tapi orang tambah sakit hati. Tambah sakit hati ketika kamu sukses. Jadi enjoy. Paham maksud saya ya?
Ya kalau kamu umpamanya sukses, contohnya Andi Weli jadi wali kota nih. Weh, Contoh weh, begitu. weh. Ya kan? Andi Weli jadi wali kota Balikpapan, Andi Weli jadi wali kota Balikpapan. Nah, pasti ada orang yang sakit hati. Bener juga ya. Bener nggak? Iya. Kita tuh tepuk tangan begini ya, sudah pernah sakit hati. Kurang ajar dia bilang Weli dulunya goncengan motor sama saya jadi wali kota. Iya. Nah jadi gitu. Mbak, wih kafenya kok rame banget ini dan sebagainya. Bukan kita malah ditepukin, bukan kita malah disyukurin, disupport dan sebagainya. Mudah-mudahan bangkrut. Itulah tipe pemuda-pemuda. Iya, Itu harus dirubah mindsetnya itu. Bener, saya sudah survei lah di mana-mana lah. Si Anu tuh, ya itu pemuda Indonesia banget ya kan. Dia itu dulu kaya loh, dulu itu jualannya mantap ya, sekarang sudah jadi beleng-beleng ke apa ya. Jadi itulah. Jadi kita tetap harus satu tujuan pola pikir kita. Nggak boleh pemuda-pemuda itu harus raih mimpimu. Iya benar. Itu. Berarti lawanlah sakit hatimu dengan kesuksesan. Oh iya, banyak kan filosofinya. Betul. Wih keren tuh Pak. Nah, Jadi ketika kamu disakitin, balas dengan kesuksesan. balas kesuksesan. Karena itu bakal sakitin orang Nah, lain. khususnya buat cowok, ketika kamu sukses, khusus. pasti ada yang wanita yang Nah ini Ya, ini, gitu. nah ini yang kameramen kita ini lagi sakit hati Pak. nggak boleh sakit hati. Ya tunjukkan dengan sakit hati itu dengan kamu membuat kreativitas yang tinggi. Oke. Jadi ketika kamu sukses, ada orang yang sakit. Udah itu aja. Keren. Oke siap. Oh mungkin Pak, mungkin Bang terakhir ini Bang. Ya. Harapan Bang Welly untuk kita kan sebentar lagi kan dekat pilkada nih ya. Oh ya, ini lagi sudah tahapan ini. Iya. Jadi harapan Bang Welly nanti untuk pemimpin yang terpilih ke depannya untuk Balikpapan gimana Bang? Harapan saya. Iya. Yang pertama, kita sebagai pemuda ya khususnya di Balikpapan ya, menggantungkan lah ya harapan kepada pemimpinan kita di Balikpapan ini. Iya. Yang benar-benar bisa mengayomi kita. Yang bisa memberikan harapan kita. Yang bisa memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Karena kenapa? Balikpapan ini adalah miniaturnya Indonesia. Betul. Miniaturnya Indonesia. Jadi harus kita punya pemimpin yang benar-benar pro dengan rakyat. Jangan sampai kita pilih pemimpin orang yang tidak tahu dengan apa karakter yang ada di kota Balikpapan. Oke, betul. Harapannya adalah tetap kita bersatu, tetap kita menyatukan visi misi kita semua Oke. sebagai anak bangsa yang menginginkan kotanya yang aman, nyaman, kondusif. Mau enggak kamu kalau umpamanya hidup di Balikpapan yang gusak-gusuk? Ribut sana, ribut sini. Jangan mau. Kita sebagai benteng terakhir pemuda Balikpapan harus kita bentengin ini. Betul. Kota kita harus kita bentengin dengan pemuda ini. Karena kenapa? Kita ini pintu gerbangnya miniaturnya ibu kota loh. Miniatur ibu kota. Kalau saya melihatnya sih Balikpapan ini adalah apa sih namanya terasnya ibu kota. Oke. Bukan pintu gerbang. Kalau pintu gerbang itu dilewatin aja. Dilewatin aja. Selamat datang di Balikpapan, lewat aja. Tapi kalau teras, kita main-main di terasnya. Bisa Ada disinggahi. tamannya, Betul. ada wisatanya, apa dan sebagainya. Jadi adalah Balikpapan ini adalah terasnya ibu kota. Wow. Jadi kita sebagai pemuda harus menjaga selalu kota yang kita cintai ini. Oke. Keren banget. Wah. Ada apa lagi tuh? Oh, ada lagi yang bertanya, Mbak? Oh, boleh. Jadi dari Anissa Yulia, Hah? emang kalau nggak sakit hati dulu nggak terpacu untuk maju bang? Apa? Emang kalau nggak sakit hati dulu nggak terpacu untuk maju, Bang? Nggak terpacu. Nggak terpacu. Kok jadi bahasa sakit hati? boleh. Jadi kita sakit hatinya itu kan positif. Nah, Waduh, bisanya kamu ya. Kamu anggap remeh saya ya. Kan gitu loh Dek. Maksud saya Dek. Kamu anggap remeh saya ya. Walaupun saya tidak punya harta. Walaupun saya tidak punya tahta. Walaupun saya tidak punya kedudukan. Tapi dengan nawaitu doa kedua orang tua. Nah ini ingat ini. Doa itu harus penting. Orang tua. Doa orang tua. Apapun yang kamu lakukan. Apapun yang kamu kerjakan. Tanpa doa restu. Bagi yang ada orang tuanya. Bagian tidak ada orang tuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada keberkahan apa yang kamu inginkan. Oke. Jadi sakit hati yang positif berdampak kepada energi yang positif, membuat tujuan itu semakin terbuka. Dengan doa, cita-citamu dapat terwujud, lalu sampaikan kepada apa yang telah memberikan kamu itu motivasi. Terima kasih bro. Kamu telah memberi sakit hati saya menjadi sebuah bener kenikmatan. gitu. Udah itu aja. Dalam artian sakit hati yang positif. Iya. Bahasa mantiknya bahasa pemahaman ya. Bukan sakit hati. Begitu kamu jadi anggota DPRD,
Kamu tabokin rumahnya, begitu enggak. Terima kasih bro. Iya. Terima kasih po. Terima kasih Pak. Terima kasih Beb. Karena kamu akhirnya Karena termotivasi kamu- untuk hidup. Woi. Nah, udah gitu aja. Jadi pengusaha kah? Oke. Jadi seorang politikus kah? Apalah lah. Oke. Oke, terima kasih Bang Willy. Wah, keren banget ya malam ini kita termotivasi sekali sebagai pemuda kita juga jadi punya semangat untuk kedepannya kita berbuat seperti apa. Ya. Seperti tadi, kalau kamu sakit hati balas dengan kesuksesan. Kalau kamu punya impian kejar setinggi-tingginya, jangan pernah takut untuk salah karena kita harus mencoba dan terus mencoba seperti itu. Oke. Ini masih lanjut kayaknya Bang Will ini memang aura-auranya tuh banyak yang penasaran gitu ya. Mungkin kita bisa podcast di lain waktu lagi dengan Bang Willy. Untuk Kak Jamila 5103 tiba-tiba terakhir kali ya. Oke, boleh. Tujuan hidup Bapak. Apa? Tujuan hidup Bapak. Tujuan hidup Bapak. Tujuan hidup saya. Tujuan hidup. Mungkin terakhir ini, Pak. Oke, tujuan hidup. Sekalian quotes penutup. Oh iya, sekalian Oh, kasih sekalian quotes penutup untuk ya. Ya, untuk teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin, kita kasih terakhir ini. Tujuan hidup saya hanya satu. Saya membahagiakan orang tua saya. Saya membahagiakan istri dan anak-anak saya. Saya membahagiakan saudara-saudara saya. Saya membahagiakan teman-teman saya. Saya membahagiakan seluruh masyarakat Kota Balikpapan. Oke. Kata kuncinya adalah sebaik-baik manusia, dialah yang bermanfaat untuk sesama. Udah. Kalau Anda tidak bermanfaat, mendingan Anda ke laut aja. Oke, terima kasih Bang Willy. Keren banget kita podcast hari ini. Jadi semangat. Sekarang saatnya untuk pengumuman pemenang voucher dari Cambaket Balikpapan ya. Udah ya, ini udah ya. Boleh Pak, boleh. Kita tutup dulu. Terima Tutup kasih dulu ya. Bang Willy. Siap. Atas Salam pemuda. Salam pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. 92 tahun pemuda Sumpah Pemuda Indonesia. Wah, keren. Terima kasih Bang Willy. Saatnya aku membacakan untuk pemenang-pemenangnya ini. Ini yang pertama ada dari Aidil AP81 ya. Kemudian yang kedua dari Oktora 14 dan yang ketiga dari siapa ini, Mbak? Jamila 5103 ya. Oke, terima kasih. Nanti pemenangnya bisa langsung ngambil nanti di DM dulu, DM dulu ke Cambaket Balikpapan @cambaket_blp, DM dulu untuk data dirinya. Nanti bisa langsung ambil hadiahnya di Cambaket BLP di jam kerja ya. Di sini bukanya mulai jam 9 pagi sampai jam 11 pagi sampai jam 10 malam. jam 10 malam. Jadi kita kasih waktu selama sampai kapan, Mbak? Akhir berarti minggu ya. Batasnya sampai minggu. Sampai hari Minggu ini ya. Oke, batas pengambilan hadiahnya sampai di hari Minggu ini ya, teman-teman. Jadi buat 3 orang tadi, Aidil AP81, Oktora 14 dan Jamila 5103, nanti langsung DM aja ke Cambaket BLP atau nanti juga nanti di DM sama Cambaket BLP-nya untuk data diri dan mengklaim hadiahnya seperti itu. Oke, buat teman-teman, terima kasih waktunya sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Yang semoga dari obrolan kita dengan Bang Willy ini mendapatkan motivasi yang lebih baik lagi untuk kehidupan kita ke depannya sebagai pemuda. Ingat, pemuda adalah agent of change. Jadi di tangan kalian perubahan bakal terjadi untuk lebih hebat lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.